Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik yang mungkin terdengar sederhana dan pertanyaan sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store, atau bisa dapatkan kaos ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalamanmu, atau bahkan permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah ini. Yang terpilih akan mendapatkan kaos ini dan merch unik lainnya dari Pijar TV dan juga The Messenger. Hari ini kita akan membahas tentang doa dan ekspektasi kita. Tapi sebelumnya kita akan saksikan kira-kira seperti apa sih kalau pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan kepada sahabat muda Pijar semua. Saya Berta, usia saya 37. Halo, perkenalkan nama saya Pinkan Tirza Kiwol. Saya berumur 19 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Greta Trananda, biasa dipanggil Greta, umur saya 16 tahun. Perkenalkan nama saya Christopher John Fernando, biasa dipanggil Jojo, saya berumur 14 tahun. Nama saya Gion, umur kalau nggak salah 37. Halo, nama aku Yemi Maulodia Novianto, aku kelas 5, umur aku 11. Nama saya Andri, usia saya 30++. Perkenalkan, nama saya Bim Mesak Penentuan, biasa dipanggil Mesak, umur saya 11 tahun. Hai, gue Aidan, umur 23 menjelang 24. Boleh, gue sering marah. Menurut saya enggak, karena Marah sih nggak tahu ya, cuman mungkin putus asa sama ini. Mungkin memang sebagai manusia kita wajar, tapi ya kita kalau bisa jangan sampai. doa kita mungkin nggak dijawab karena yang salah itu ada di dalam diri kita, bukan di Tuhan. Nggak boleh lah. Soalnya Tuhan itu ada 3 cara, tidak, tunggu, dan akan. Jadi kita tinggal tunggu aja. Tadi sih nggak tahu. Doa dia apa ya? Tidak boleh. Enggak, karena kalau Tuhan belum jawab doa kita, belum tentu Tuhan bakal ngebebasin kita seperti itu, dan mungkin Tuhan butuh waktu untuk menjawab doa kita. Ya, sebuah pertanyaan menarik ya. Bolehkah kita marah sama Tuhan kalau doa kita nggak dijawab? Jawaban tadi mayoritas bilang nggak boleh. Kenapa? Karena jelas kita nggak punya hak, itu nomor 1. Kalau bicara boleh nggak boleh kita marah kalau doa kita nggak dijawab. Ya jelas kita nggak boleh marah. Kalau menurutku personal kita nggak boleh marah karena kita nggak punya hak itu. Ingat, kita bukan Tuhan dan kita lagi berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa kita mesti mengingat ya 2 hal, bahwa kita punya Tuhan, artinya kita bisa minta tolong, dan yang kedua kita bukan Tuhan. Ya, makanya kita nggak boleh marah. Tapi yang menarik juga untuk dijawab adalah beberapa orang berpikir akan ada momen di mana Tuhan tuh nggak ngejawab doa kita. Ya, tadi ada salah satu sahabat muda Pijar yang menjawab bagus banget. Dia bilang jawaban doa tuh ada 3. Dia bilang ya, enggak, sama tunggu. Ya, atau dia bilang akan. Ya, mengenai doa, kita lihat Matius 6 ayat 8, apa yang Tuhan Yesus katakan di sana. Tuhan Yesus bilang, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, ini mindset kita. Kebenaran yang harus kita percayai, bahwa Tuhan tuh udah tahu sebenarnya apa yang kita perlu. Bukan apa yang kita inginkan. Walaupun dia juga tahu apa yang kita inginkan, dan dia tidak berhutang sebenarnya untuk memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tapi sebagai Bapa yang baik, dia akan selalu menyediakan apa yang kita perlu. Dan penting untuk menyadari hal ini, ya, bahwa dia udah tahu persis apa yang kita perlu sebelum kita minta kepadanya. Di Lukas 11 ayat 9-13 masih tentang doa, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, artinya kita boleh meminta, jelas boleh. Ya, Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, dia minta. Ya, kalau boleh cawani lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dan ini yang mesti kita kita sadari sungguh-sungguh. Kita boleh minta sebagai anak kepada Bapa, kita punya hak untuk meminta, tapi kita nggak berhak memaksa. Ya, marah itu sepertinya gambaran bahwa kita kecewa atau kesel. Ya, kita sebenarnya maksa mau dapetin apa yang kita inginkan, kita minta sama Tuhan, dan seolah Tuhan berhutang untuk memberikannya kepada kita. Maka kita marah karena itu. Ya, dan Tuhan Yesus mau lanjutkan, dia bilang gini, Bapa manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ya, mana mungkin Tuhan memberikan yang bukan kita perlukan gitu loh. Malah berbahaya buat kita, anak minta ikan dikasih ular gitu kan. Bahaya. Atau jika ia minta telur, atau jika sang anak minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Ya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan, kalau di dalam konteksnya adalah Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Menarik ya. Kenapa aku pakai Lukas 11? Karena ada kata Roh Kudus di situ. Dia akan berikan Roh Kudus kepada yang memintanya. Kenapa? Karena Roh membantu kita untuk berdoa. Kerap kali kita nggak tahu bagaimana cara harus berdoa. Ya, mannernya juga salah. Kita bertingkah kayak kita Tuhannya, kita nyuruh-nyuruh Tuhan, lebih parah lagi. Dan bahkan kecewa ketika apa yang kita minta nggak dikasih. Ya, penting untuk mengingat, doa sekali lagi mengingatkan kita dua hal. Ketika kita berdoa, kita pertama diingatkan kita bukan Tuhan. Dan yang kedua kita diingatkan kita punya Tuhan, yang kepadanya kita bisa memohonkan apa yang kita perlukan. Ya, ada lagi yang satu yang aku mesti ingatkan, di Yakobus berkata bahwa doa kita nggak dijawab karena biasanya salah berdoa. Bukan isi doanya yang salah, tapi motivasi di baliknya. Apa yang kita minta, pengen kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan doa-doa demikian yang nggak akan istilahnya dikabulkan. Bukan nggak dijawab, tapi jawabannya nggak enak. Yaitu apa? Enggak. Nggak ada yang suka ya. Semua kita pengen apa yang kita minta dikasih. Ya, jawaban iya, tapi ditolak, nggak ada yang suka. Disuruh nunggu juga biasanya nggak sabar. Dan aku berharap kita semua bertobat ya, untuk mengingatkan diri kita bukan Tuhan, dan kita punya Tuhan. Oke, next. Kita akan lihat lagi. Ya, pertanyaan berikutnya kalau ditanyakan kepada sahabat muda pijar, dan apa jawaban mereka? Tetap baik, karena Tuhan, kalau kamu percaya sama Tuhan, pasti Tuhan bakal nolong kamu. Tetap baik, soalnya Tuhan nggak akan membiarkan musibah, nggak akan memberikan suatu musibah. Berat sih, tapi gue yakin Tuhan tetap baik. Masih grogi saya. Iya, pasti. Menurut saya sih baik, karena mungkin kita ini ada berbuat hal yang buruk. Tuhan pasti baik dan akan selalu baik. Tetap baik sih, karena mungkin dikasih cobaan untuk kita bertahan. Ya, dia sangat tetap baik di mana saat aja. Pertanyaan cukup berat, tapi menarik jawaban teman-teman ya. Teman-teman, kita selalu berupaya untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Karena kalau Tuhan jahat, terus yang baik siapa? Ya kan? Iblis udah jelas jahat gitu ya. Manusia juga jahat sama. Nah, kalau Tuhan jahat juga, kita mau kemana kan gitu ya. Ya, menurut kita, ya menurut teman-teman juga, kalau Tuhan izinkan musibah terjadi dalam hidup kita, apakah Tuhan tetap baik? Ya, kalau bicara tentang musibah, kita langsung ingat di Alkitab kisah tentang seorang yang mengalami musibah yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, namanya Ayub. Yang menarik adalah bukan di akhir penderitaan atau semua musibah itu, masih di tengah penderitaan dan musibah, tapi dia berhasil mencapai sebuah kesadaran bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan. Ya, walaupun dia sempat berprotes juga. Ya, dia sempat mempertanyakan banyak hal karena teman-temannya juga bukannya menghibur dia, tapi malah justru berusaha cari tahu nih, kenapa nih orang lu kayaknya
macam-macam sama Tuhan, dosa tersembunyi ya, makanya nih terjadi sama lo. Teman-temannya berusaha cari tahu kenapa Ayub mengalami musibah ini. Ya, tapi ini menarik di Ayub 42 ayat 1 sampai 2 dan ayat 5 sampai 6. Gua pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayub bilang gini. Jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan apa saja," atau bisa dibilang Tuhan berhak mengizinkan apapun terjadi. Dia bebas melakukan apa saja karena Dia yang Maha Kuasa. Ya. Dahulu pengetahuanku tentang Engkau hanya kudengar dari orang saja. Selama ini ketika semuanya baik-baik saja, kata Ayub, saya hanya banyak dengar tentang-Mu Tuhan dari orang lain. Ya, mungkin dari khotbah pendeta atau dari kesaksian orang. Tapi apa? Tapi sekarang setelah mengalami berbagai musibah itu, mengalami berbagai kehilangan, kesedihan, kepedihan, penderitaan dan kesakitan, ya. Sekarang ku kenal Engkau dengan berhadapan muka atau mataku memandang-Mu. Bukan hanya dengar banyak tentang Tuhan dari apa kata orang, tapi sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Yang melihat Tuhan sendiri dalam hidup dia. Ya, ayat 6 dikatakan demikian, oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, dia bilang aku tarik semua perkataanku ketika aku bilang, sampai di level tertentu Ayub sempat bilang gini, kalau saya cuma lahir untuk menderita, kehilangan, sedih, dan sakit. Buat apa saya lahir? Tapi akhirnya dia sadari, ya di dalam perjalanan imannya, dia menyadari bahwa Tuhan nggak mungkin jahat, ya Tuhan pasti baik dan ada maksud baik di dalamnya. Dan kita akan belajar juga tentang ini, ya di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya ada ayat-ayat yang sering banget kita baca mungkin, tapi kita nggak nangkep maksudnya apa, karena umumnya biasanya cuma baca ayat 28 dan itu problematik. Ya. Roma 8 ayat 28 sampai 30 tentang ini, bagaimana kalau Tuhan izinkan musibah terjadi dalam hidup kita, apakah Tuhan tetap baik? Ayatnya bilang gini, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya Tuhan mengizinkan apapun terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Apapun termasuk hal yang gak enak juga, yaitu musibah. Ya dibilang untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi Anda dan saya yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya, nggak sibuk dengan agenda kita sendiri. Ya kita peduli apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu atau Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia seperti jadi kakak pertama, yang paling tua dan kita adik-adiknya, yang meneladani kakak pertama kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Maksudnya gimana? Sederhana. Yang disebut mendatangkan kebaikan adalah apapun yang memproses kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Itu artinya mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya bukan hanya enak, karena musibah ini pasti nggak enak ketika menimpa kita. Dan ketika sesuatu yang nggak enak terjadi menimpa kita, sulit untuk kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tapi bahkan dari kehidupan hal yang sederhana ya teman-teman ya. Misalnya gini contoh, makanan yang enak biasanya kurang sehat. Ya makanan yang sehat malah biasanya kurang enak. Nah dalam hidup musibah kita rasa seperti itu. Tapi gini, hal yang kurang enak diizinkan terjadi bukan untuk merusak kita, untuk membuat kita merana, tapi ada tujuan untuk mendatangkan kebaikan, yaitu memproses kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Berikutnya kita akan dengerin lagi, ya Pak, kalau pertanyaan ditanyakan kepada sahabat muda pijar semua, dan apa jawaban teman-teman. Otak gue bilang gak adil, tapi hati gue bilang adil. Nggak tahu. Tetap adil. Yang gak adil itu wasit, champion. Adil. Karena Tuhan menjawab orang dari hati orang itu dan dengan imannya. Bisa aja menurut ukuran manusia Tuhan nggak adil. Enggak juga, biar kita mungkin lebih dekat lagi, atau mungkin Tuhan tahu motivasi kita belum benar, jadi kita diberikan lebih lagi cobaannya gitu. Iya, Tuhan tetap adil. Menurut saya adil karena tidak semuanya bisa terjawab. Mungkin ada hari gimana kita bisa sembuh. Wow, salah satu pertanyaan terberat
Ya, yang sering ditanyain adalah kalau kita berdoa minta sembuh dan Tuhan nggak sembuhin, apakah Tuhan nggak adil? Bicara tentang keadilan Tuhan, gini, adil bagi kita kan kerap kali gitu ya. Kalau orang lain ngalamin, kita juga mesti ngalamin dong. Kalau nggak adil. Ya, kalau orang lain punya ini, kita juga mesti punya dong. Kalau nggak adil. Keadilan itu tidak bergerak seperti itu. Ya, ada namanya justice sama equality. Dan ini yang mesti kita sadari perbedaannya gitu. Tapi gini, berbicara tentang kesembuhan tentunya. Ada nggak tercatat di Alkitab orang yang minta sembuh, tapi Tuhan nggak sembuhin? Ada. Ya, di 2 Korintus 12 ayat 7-9, aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Rasul Paulus sendiri berdoa. Ya, meminta kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan nggak sembuhin nampaknya. Kita akan lihat ya beberapa ayat ini. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Diberikan oleh siapa? Tuhan. Menarik. Ya, penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong, kata Rasul Paulus. Wow. Dan dibilang ini, 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tapi Tuhan menjawab, I love you and that's enough for you. Aku mengasihimu dan itu sudah cukup atau bahkan lebih dari cukup untukmu. Ya, artinya nggak dikabulin, nggak disembuhin. Ya, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah, kata Tuhan. Wow, menarik banget. Ya, ayat ini nampaknya jarang dibacain, padahal sering orang yang berdoa gini, beberapa dari kita berdoa dan nggak disembuhin sama Tuhan. Dan kita berpikir Tuhan nggak adil. Kenapa? Karena kita ngeliat orang lain berdoa dan disembuhin. Yang kita berharap juga hal yang sama juga kita terima gitu ya. Tapi bisa nggak kita belajar percaya bahwa kasih Tuhan bagi kita itu udah cukup? Ya, kepastian keselamatan karena Yesus mati untuk kita itu udah lebih dari cukup. Jadi mau sembuh ataupun tetap sakit, kita akan tetap percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Dan kita percaya akan keadilan Tuhan tentunya. Ya, kalau dia yang maha adil nggak adil, gimana yang lain kan gitu. Ya, dia yang maha baik aja jahat, gimana yang lain. Ya, itu sebabnya kata Rasul Paulus, saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Interesting. Ternyata pengalaman-pengalaman di mana kita sakit dalam keadaan lemah, dalam keadaan mungkin dalam pergumulan, dan kita berharap Tuhan angkat keluarin dari kondisi itu atau sembuhkan dari penyakit itu, tapi nggak disembuhkan, itu jadi kesempatan untuk benar-benar merasakan ya bahwa Tuhan itu memampukan kita untuk ada sampai hari ini. Ya, itu semua pure karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan ini penting sekali lagi ya untuk disadari bahwa Tuhan bisa pakai bahkan penyakit demi tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita nggak tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Ya. Dan gini, di akhir dari 3 pertanyaan ini gitu ya, aku rindu untuk sharing sesuatu yang penting bagi kita semua teman-teman, bahkan bagi aku sendiri juga. Di 2 Korintus 1 ayat 20-22. Ya, aku tahu dalam hidup banyak kali yang kita minta yang Tuhan nggak kasih. Seperti yang kita minta di waktu yang kita pengen. Ya, dia punya timingnya sendiri, dia punya kairosnya dia. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, dan juga bahkan seperti kesembuhan kita minta sama Tuhan. Atau diangkat dari penderitaan, tapi Tuhan masih izinkan kita ada di situ terus dan terus berjuang sampai hari ini. Ya, saya rindu untuk bagikan ini satu kebenaran yang indah. 2 Korintus 1 ayat 20-22 dikatakan demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Kristus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, artinya apa? Semua janji Tuhan akan apapun yang dia sebutkan ya di sepanjang Alkitab. Semua janji akan kesembuhan, keselamatan, pemulihan, ya, kesejahteraan, atau bahkan sampai di level tertentu penyediaan ya secara materi, kekayaan. Semuanya sebenarnya terangkum dalam diri Yesus Kristus. Yesuslah yang kita perlukan. Yesuslah yang paling kita perlukan. Dan kalau Yesus udah diberikan bagi kita, yang lain-lain jadi semuanya jadi tambahan. Bisa ada dan nggak ada, dan nggak terlalu matters untuk kita. Karena yang utamanya udah ada bagi kita. Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Oleh sebab itu kita katakan amin untuk memuliakan Allah dalam nama Yesus. Ya, biar semuanya yang kita alami dalam hidup ini kita bersyukur dalam nama Yesus. Terus mengingat bahwa dia yang menderita di atas kayu salib dan bahkan mati buat kita. Untuk menjamin keselamatan kita. Sehingga apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita akan sadari sebagai mendatangkan kebaikan.
memproses kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, Tuhan itu baik dan nggak mungkin dia jahat. Ya, dikatakan demikian lagi, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang ini penting banget nih, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, artinya apa? Roh Kudus adalah sebagai materai di dalam kita, meyakinkan kita bahwa Kristus untuk kita. Kristus untuk kita. Tuhan itu untuk kita. Ya, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, if God is for us, who can be against us? Ya, teman-teman, aku mau ingetin satu hal lagi. Ya, penting untuk mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik artinya dia tidak mungkin berbuat dosa. Kalau tidak mungkin berbuat dosa, artinya dia nggak mungkin jahatin Anda dan saya. Dia nggak mungkin jahatin kita. Ya, kalau dia nggak mungkin jahatin kita, artinya dia pribadi yang paling layak untuk dipercaya. Dan semoga ini bisa memberkati. Jadi sebuah perenungan yang penting. Jesus is the answer. Oke, sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai doa dan ekspektasi kita. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian yang memampukan kami untuk terus memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Berapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Kami akan kembali lagi di Jesus is the Answer minggu depan, di hari dan jam yang sama untuk membahas pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Don't miss it. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.